warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini. Podcast yang bertemakan tentang Smart ASN Governance. Baiklah, tema kita hari ini adalah penerapan yang baik dan tidak baik di wilayah Puskesmas dalam kerangka Smart ASN Governance. Sebelumnya, hari ini saya ditemani oleh 4 teman saya sebagai narasumber. Semua teman saya ini berasal dari Puskesmas. Marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, ada Bang Samsul Bahri. Selanjutnya ada Kak Mayesti, ada Kak Nuryani, dan yang terakhir ada Kak Anisha. Hai. Baiklah kakak dan abang, selamat datang di podcast kita hari ini. Kita langsung saja mulai podcast kita ya kak, bang. Yang pertama mungkin pertanyaannya, bagaimana sih penerapan smart governance di Puskesmas? Apakah itu selalu berjalan dengan baik atau tidak berjalan dengan baik? Bagaimana menurut pendapat Kak Nuryani? Baik, terima kasih ya Kak atas waktu yang diberikan. Kalau bicara praktik yang kurang baik, misalnya soal pencatatan stok obat, kadang masih ada petugas yang malas mencatat secara detail, stok masuk dan keluar tidak terpantau. Akibatnya saat pasien butuh obat tertentu, ternyata stok kosong padahal data laporan seolah-olah masih ada. Wah, itu masalah yang nyata sekali ya, Kak. Terus kalau masalah pelayanan pasiennya gimana, Kak? Kalau masalah pelayanan pasiennya, praktik buruknya yaitu keterlambatan. Misalnya ada pasien datang pagi-pagi, tapi pelayanan baru dimulai agak siang karena ada pegawai yang belum siap. Hal-hal seperti ini menimbulkan keluhan bagi masyarakat dan mencoreng citra ASN ya Kak. Wah, dua praktek buruk ini sangat menimbulkan keluhan di masyarakat ya, Kak. Ya. Baiklah, kemudian kita dengarkan lagi bagaimana tentang penerapan yang baik. Bagaimana menurut Bang Samsul? Nah, tentu ada juga praktik yang baik. Misalnya, sekarang di laboratorium, kami sudah menggunakan spreadsheet digital untuk mencatat keluar masuk bahan habis pakai. Semua staf bisa mengakses sehingga stok terpantau dan laporan ke kepala puskesmas lebih cepat. Ini sesuai semangat smart government, transparan, akurat, dan efisien. Saya melihat praktik baik dalam kedisiplinan hadir. Kami mulai menerapkan absensi online berbasis aplikasi, jadi data kehadiran ASN lebih akurat, tidak bisa dimanipulasi, dan langsung terhubung ke BKD. Selain itu, pasien juga merasakan dampaknya karena layanan mulai tepat waktu. Wah, luar biasa sekali ya, Kak dan Abang. Ada praktik yang baik, ada praktik yang buruk. Jadi bisa kita lihat bahwa praktik buruk seperti pencatatan manual yang tidak rapi atau keterlambatan layanan pasien jelas merugikan sekali masyarakat ya. Sementara praktik baik seperti digitalisasi stok dan absensi online sangat mendukung pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan berorientasi pada masyarakat. Inilah esensi dari Smart ASN Governance yang hadir sebagai pelayanan publik yang profesional, responsif, dan inovatif. Nah, sekarang saya mau dengar gimana sih solusi dan strategi yang akan kita lakukan untuk menerapkan praktek yang baik. Bagaimana, Kak Mayesti? Baik, yang pertama tentu soal solusi ya. Kuncinya itu ada di komitmen ASN. Kita harus disiplin, terbuka pada perubahan, dan mau belajar teknologi. Lalu, digitalisasi layanan, misalnya pakai aplikasi absensi ataupun sistem informasi kesehatan yang berbasis IT, supaya kerja lebih cepat dan akurat. Jangan lupa transparansi dan akuntabilitasnya. Kalau semua sudah berjalan lancar, itu tidak bisa kalau tanpa dukungan pimpinan, serta kerja tim yang solid antar unit di puskesmas. Nah, agar praktik ini baik dan bisa menyebar luas, kita perlu strategi nih, misalnya lewat sharing session, berbagi pengalaman antar unit, lalu mentoring, ASN yang sudah mahir, jangan lupa. Juga praktek ini didokumentasikan jadi SOP supaya yang lain bisa ngikutin. Lalu apresiasi kepada ASN yang teladan, dan ini bisa dibagikan ke unit lain, misalnya lewat WhatsApp atau platform lain yang ada di puskesmas. Wah, strateginya sangat bagus ya, Kak. Senang senang deh bisa dengar solusi dan strategi dari Kak Mesti. Selanjutnya nih, yang paling penting dari segala yang penting nih, gimana sih solusi dan bagaimana sih mencegah
dan menghindari dari praktek-praktek yang tidak baik seperti yang udah dicontohkan sama Bang Samsul tadi dan Kak Nuryani. Contoh praktek yang tidak baik gimana Kak Anisya solusinya? Baiklah, mungkin seringnya terjadinya penyebab kegagalan. Yang pertama adalah kurangnya disiplin, yang kedua tidak adanya pencatatan yang rapi, yang ketiga resistensi terhadap teknologi, yang keempat minimnya koordinasi, dan yang kelima ada masih pengawasan yang sangat lemah. Jadi bagaimana caranya supaya agar tidak terulang lagi kegagalan itu? Yang pertama adalah tegakkan aturan disiplin. Yang kedua, monitoring rutin. Yang ketiga, melakukan pelatihan dan pembiasaan. Yang kelima, adanya koordinasi terjadwal. Dan yang terakhir, dilakukannya evaluasi berkala. Jadi, alternatif terbaik untuk menghindari kegagalan, pertama adalah bangun budaya kerja berorientasi pelayanan publik. Yang kedua adalah gunakan sistem digital yang terintegrasi. Yang ketiga, harus adanya kepemimpinan yang teladan dan diberikannya apresiasi, motivasi, dan adanya komunikasi yang terbuka. Wah, bagus sekali Kak solusinya. Kemudian cara untuk menghindari dan mencegah dari praktek-praktek yang buruk sesuai dengan tema kita kali ini, Smart ASN Governance. Baiklah Kak, kakak-kakak sobat CPNS, dimanapun Anda berada, itulah bentuk dari praktek yang baik dan praktek yang tidak baik, kemudian solusi dan strategi, cara terbaik untuk mencegah dan menghindari. Semoga kita sebagai ASN menjadi teladan yang baik dan selalu menjadi ASN yang smart. Oke kakak-kakak dan abang semua, terima kasih ya Kak sudah hadir di podcast kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebagai moderator, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.